Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf ini karena pakai Canva jadi dari awal tadi sempat hilang sinyalnya pakai WiFi rumah ternyata lebih buruk daripada HP saya. Jadi saya izin ganti. Jadi pertama dokter sekalian, saya diamanatkan oleh panitia tentang etika media sosial di dokter ya. Jadi pertama kita memahami bahwasanya sosial media itu sudah semakin expanding ya. Jadi dulunya cuma hanya Facebook, ya Twitter, tujuannya hanya social networking, tapi ternyata juga sekarang sudah mulai beragam ya. Jadi ada social networking, ada profesional juga pakai LinkedIn, ada media sharing, ada YouTube, Flickr misalnya. Kemudian content production, dulu ada blog, sekarang udah kurang laku blog mungkin ya. Dan seterusnya. Jadi memang semakin, bahkan sampai sekarang jadi metaverse ya ke depan. Terus kemudian manfaatnya tentu saja akses ya, Prof. Dokter sekalian. Jadi tentang akses terhadap informasi juga. Jadi kadang-kadang sekarang juga sudah banyak jurnal-jurnal kedokteran tuh punya media sosialnya sendiri yang ketika posting itu jadi memudahkan kita untuk mengetahui summary dari jurnal-jurnal. Ya, jadi tentang edukasinya, tentang health communication-nya, community support. Kalau kita punya misalnya ada populasi khusus, misalnya dari teman-teman kulit, mungkin ada komunikasi komunitas lepra dan seterusnya, itu bisa dibuat ya di media sosial, social networking, promosi atau iklan ya, passion care dan seterusnya. Bahayanya memang atau kontranya media sosial bagi dokter adalah kadang-kadang kita juga terpapar informasi yang kurang akurat dan kurang terpercaya, meskipun saya yakin si Prof. Dokter sekalian sudah dengan kompetensi yang dimiliki bisa menyaring itu semua. Yang kedua, mungkin kalau tidak hati-hati akan bisa merusak citra profesional baik diri maupun profesi secara umum, melanggar privasi pasien, dan juga kadang-kadang menerobos batasan hubungan dokter pasien dan pelanggaran etik dan hukum yang benar-benar kita bisa kurangi ya. Jadi pertama adalah tentang, maaf ini sebelumnya sebentar nih, kenapa jadi begini. Jadi sebenarnya awalnya saya mau bicara tentang media sosial dulu, tapi satu memang nanti dijelaskan tentang iklan, nanti agak tabrakan. Jadi pertama tentang media sosial dulu sebenarnya sudah diatur, dan sementara saya juga sempat menulis, Prof. Dokter sekalian juga boleh bisa membaca tulisan kami di Jurnal Etik Kedokteran di 2017 yang lalu. Kebetulan saya penulis pertamanya, dan waktu kami di MKEK juga menerbitkan fatwa terkait etik dokter aktif media sosial yang secara umum sebenarnya sebangun dan simetris dengan peraturan-peraturan etik lainnya di dunia ya, baik di WMA, WMA juga mengeluarkan, AMA, dan seterusnya. Jadi secara umum pertama adalah kita harus memahami sisi positif dan negatif aktivitas di media sosial, dan juga mengedepankan selalu, jadi jangan sampai kita menjadi figur yang berbeda atau identitas yang berbeda di media sosial. Kalau di dunia nyata kita sangat sopan, santun, ya ramah, senyum, di media sosial jadi suka menghujat, misalnya kan suka begitu kadang-kadang ya. Nah, jadi kita media sosial itu jangan nanti kita menjadi pribadi yang berbeda. Jadi justru menjadi perpanjangan dari kebaikan kepribadian kita sehari-hari dan profesionalisme sehari-hari kita di dunia nyata. Jadi harus memahami itu. Kemudian nomor satu, berikutnya adalah kalau kita menggunakan medsos untuk edukasi, itu kita di MKEK itu kami menjelaskan bahwasanya kita apresiasi justru ya. Jadi Prof. Dokter sekalian tadi juga termasuk pembicara sebelumnya yang punya akun medsos dan membantu ya banyak hal terkait edukasi, itu kita apresiasi. Tapi ya ada rambu-rambunya, yaitu ya kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, dan peraturan perundangan yang berlaku, yang saya sih insya Allah yakin Prof. Dokter sekalian yang bergelut di media sosial sangat memperhatikan hal ini dan tepat menggunakannya. Nah, kemudian kami juga sangat mengapresiasi penggunaan media sosial dari Prof. Dokter sekalian untuk memberantas hoax ya, atau informasi keliru terkait kesehatan atau kedokteran. Ini tindakannya mulia, sama juga sebenarnya rambu-rambunya persis, ada kebenaran ilmiah, etika umum, profesi, dan juga peraturan perundangan yang berlaku. Namun biasanya gini, ini pengalaman saya juga, saya dulu kebetulan saya lab tweet ya, tapi saya udah disband Twitter saya. Jadi biasanya kalau kita memberantas hoax itu pasti akan ada perlawanan ya dari pihak seberang gitu ya, pasti itu. Nah, perlawanannya ya tentu berdebat pasti di media sosial. Nah, ketika ada perdebatan atau bahkan ada hujatan ya kepada diri kita,
Maka yang pertama di fatwa ini dijelaskan karena kebetulan kami di MKEK pernah jadi selebgram ya, jadi kami menjelaskan nih pertama ayo cooling down, jadi kendalikan diri. Selamat siang, Dokter Pukofisa. Nampaknya terputus, Dokter. Hilang ya, aduh sorry. Oke, baik, saya ulang ya. Baik. Jadi baik ketika kita berdebat dengan masyarakat yang mungkin punya interest terhadap justru yang melempar hoax itu ya, maka kita jangan kemudian membalas keburukan dengan keburukan, ya kita jaga marwah profesi kita ya. Dan apabila kita direndahkan, dihujat, ya baik sosok kitanya, sosok dokter secara umum dan seterusnya, maka kita lapor ke otoritas media sosial. Jadi jangan malah diladenin atau dihujat balik ya. Jadi kita lapor ke otoritas media sosial melalui fitur-fitur yang disediakan, dan apabila memang terlalu parah ya, mungkin kita bisa melanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mungkin lapor polisi dan seterusnya. Ya. Kemudian penggunaan iklan itu juga sudah diatur, ini secara umum yang relevan saja yang ada. Ini kebetulan saya juga nulis tentang dokter beriklan ya, mungkin dokter sekalian juga, prof dokter sekalian bisa membaca. Dan fatwanya juga sudah ada di MKEK bulan Juli juga 2020, lebih awal daripada media sosial. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus memahami kalau kita tampil di satu iklan itu dapat dipersepsi masyarakat bahwa produk tersebut telah terbukti secara uji klinis ya, atau secara ilmu kedokteran dianggap benar lah, kurang lebih begitu ya. Bila saja obat yang telah nyata terbukti secara uji klinis itu, kita harus terukur dalam memberikan informasinya kalau kita sehari-hari seminar, apalagi pada produk yang belum terbukti uji klinis. Jadi itu yang menjadi dasar supaya menjadi pemahaman dari kita semua kalau kita tampil atau endorse satu produk ya. Nah, kita sehingga memang kemudian fatwanya melarang dokter dan organisasi profesi untuk tampil mempromosikan produk yang memiliki klaim penyembuhan penyakit, kesehatan, kecantikan, atau kebugaran dalam media apapun, baik media sosial maupun media massa, kecuali kalau sudah keluar ya, kurang lebih dokternya tersebut. Kemudian kalau memang sudah ada kontrak ya bisa diakhiri. Dan untuk edukasi masyarakat, iklan edukasi masyarakat itu boleh ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin secara bisa lebih cepat Prof. Dato bisa lihat apa yang saya buat di sini. Jadi pertama adalah sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau layanan masyarakat kan tujuannya mendidik masyarakat ya, hidup sehat dan seterusnya, bukan mempromosikan gejala tertentu ya. Meskipun nanti bisa saja produk itu mendompleng ya, tetapi kita sebagai dokter itu fokus di sana. Yang kedua adalah sebaiknya jangan sendiri, tapi melalui perhimpunan atau organisasi yang meliputi kita. Yang ketiga adalah karena memang sifatnya edukatif ya, maka harus berimbang. Jadi jangan yang misalnya hanya pro kepada misalnya produk tertentu dan seterusnya. Jadi berimbang, yang minus-minus juga kita sampaikan supaya masyarakat memahami secara berimbang, objektif ya, bersifat mendidik, tidak menakut-nakuti dan tidak melanggar norma ya. Sponsor juga tidak boleh ikut campur secara langsung ya dalam menyusun tulisan. Jadi kita yang harus memang menyusun tulisannya, dan disusunnya adalah dari kita yang kompeten, bebas dari konflik kepentingan ya. Kadang-kadang kita juga boleh konsul ke MKK dan seterusnya. Kemudian dokter boleh tampil di iklan di produk tanpa klaim. Misalnya dokter mau jual rumah dokter gitu, boleh, atau jualan BMW, boleh aja, tapi lepaskan atribut profesinya. Jadi misalnya saya mau jualan BMW ya, saya cukup menyebut Pukofisa aja gitu. Saya menjual mobil saya nih namanya Pukofisa, atau saya jadi iklan jadi ikutan agen real estate gitu ya misalnya. Jadi saya boleh nih dijual rumah, hubungi Pukofisa ya, boleh aja, silahkan. Ya nggak masalah gitu. Tapi ya dilepaskan atau jangan hubungi dokter Pukofisa spesialis saraf. Nah, itu kan buat apa gitu. Kita kan mau jualannya jualan rumah, ya nggak masalah. Ya terus misalnya kemudian organisasi profesi boleh nggak? Boleh bekerja sama tapi memelihara kebebasan, dipengaruhi oleh pemberian
kemudahan dan seterusnya, dan kalau memang diberikan kemudahan dan seterusnya, fasilitas diskon dan seterusnya, maka sifatnya volunteer atau tidak memaksa anggota dari organisasi profesi tersebut, ya. Terus kemudian kalau iklan lewat Vaskes boleh, ya, silahkan untuk layanan, untuk edukasi ya, tapi ya itu di dalam media internal Vaskesnya, yaitu di dalam Vaskes itu sendiri atau di laman daring dari website maupun media sosial ataupun ya fitur yang lain dari Vaskes ya. Jadi apa namanya bukan kemudian di media-media yang lain. Yang tidak dianggap melanggar etik juga untuk masalah periklanan ini adalah kalau tadi ya kalau di Permenkes itu tentang tadi klaimnya tadi, dan kemudian pemasangan iklan pada media cetak itu boleh ya, awal praktek dan cuci praktek, dan kemudian lewat Vaskes. Untuk dokter MLM, karena juga ada beberapa produk kecantikan juga di MLM, mungkin perlu kami sampaikan juga. Jadi prinsipnya MLM tidak boleh memasarkan aktif ya. Kalau kebetulan jadi member ya nggak apa-apa, tapi jangan memasarkan aktif, apalagi memaksa pasien atau orang lain atau dokter atau PPDS misalnya atau siapa gitu menjadi downline. Nggak boleh ya. Jadi memang jangan memanfaatkan influencer untuk hal tersebut. Kemudian konsultasi ke sesama dokter di medsos ya. Jadi prinsipnya boleh ya lewat end-to-end encryption ya. Jadi misalnya jangan pakai Twitter ya, nanti kebaca semua gitu ya. Tapi kita pakai, kalau DM boleh, DM silahkan aja. Tapi biasanya kalau boleh kita pakai yang lebih khusus ya untuk end-to-end encryption-nya baik, misalnya WhatsApp dan seterusnya. Ya. Jadi jangan pakai, khawatirnya nanti salah ketik nanti malah keblas atau dilihat semua ya. Jika keamanannya baik, maka jalur Japri dan seterusnya ya. Nah, kalau membagikan gambar pasien, misalnya kita ingin memuat satu edukasi, kita gunakan gambar pasien. Yang pertama adalah harus atas persetujuan pasien, dan ya, jadi bukan atau, dan identitas pasien seperti wajah dan nama itu dikaburkan. Ya, misalnya wajahnya, matanya mungkin dikaburkan, atau kalau yang memang mau dilihat matanya, yang lain dikaburkan matanya aja misalnya begitu. Ya, supaya tidak dikenali. Nah, terus kecuali kalau memang ini adalah untuk konsultasi kasus ya. Kalau kasus kan misalnya harus mungkin dari PPDS atau dokter jaga harus foto semua ya, memang harus lihat wajahnya dan seterusnya. Misalnya kalau untuk konsultasi ke dokter ya itu nggak apa-apa. Tapi pakai WA, Japri internal, jangan ke WhatsApp grup juga ya, Japri. Ya, terus kemudian jangan juga membuka secara langsung tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, ya, privasi pasien atau keluarganya, privasi sama dokter dan nakes, dan juga melanggar peraturan internal rumah sakit. Lalu kemudian mungkin dokter ingin menggunakan akun medsos bukan hanya pertemanan, tapi juga ingin membuat akun yang untuk edukasi masyarakat, akun yang ingin edukasinya khusus nakes, jadi masyarakat tidak ikut gitu ya, tapi khusus nakes aja karena mungkin ada gambar-gambar yang kalau orang awam melihatnya bisa jadi fitnah mungkin ya apapun ya, misalnya kan di masalah perkelaminan dan seterusnya. Ya padahal kan kalau nakes kan sebenarnya nggak apa-apa ya, udah biasa. Nah itu hal-hal ini pertama ini dok, dari fatwa di MKK itu, Prof. Dokter sekalian. Jadi kalau akun medsos edukasi masyarakat itu kita anjurkan terpisah dari akun pribadi ya, atau akun yang kita buat untuk pertemanan saja ya. Saya pribadi juga punya akun yang terpisah dengan edukasi masyarakat itu, dan paling kita bisa menyampaikan bahwasanya di akun medsos edukasi masyarakat itu nanti di supervisi atau di timnya tuh salah satunya kita gitu. Boleh nanti bisa tampilkan akun kitanya sebagai hyperlink, boleh nggak masalah, tapi akunnya sendiri terpisah. Sebenarnya ini menguntungkan untuk Prof. Dokter sekalian sebenarnya kalau ingin ini. Jadi supaya followernya fokus gitu. Jangan nanti besok edukasi, hari ini edukasi, besok lihat kita jalan-jalan kemana gitu kan, nanti jadi nggak fokus, nanti malah ilfeel ya. Jadi saya berapa kali juga sebelum membuat fatwa ini, kebetulan kami survei ke beberapa teman-teman sejawat yang punya akun khusus ya, bukan akun pribadinya. Justru mereka meraup lebih besar gitu, engagement lebih besar ketika punya akun yang terpisah daripada akun pribadinya ya. Jadi justru sebenarnya ini menguntungkan. Jadi jangan dilihat hanya sebagai larangan, tapi sebenarnya menguntungkan. Pun begitu kalau misalnya Prof. Dokter sekalian ingin membuat akun medsos yang khusus untuk nakes, maka sebaiknya akun terpisah juga,
Dan yang penting adalah memilah sasaran. Jadi jangan yang kemudian bisa diakses publik atau pakai fanpage ya. Jadi jangan yang pakai kayak gitu, yang semua orang bisa masuk. Tapi memang approval dulu untuk friend request dulu ya, approval dulu untuk kemudian bisa masuk. Dan ketika approval dulu ya kita telaah ini orang ini betulan nakes atau bukan gitu ya. Kalau jadi seperti itu. Kemudian kalau akun pertemanan kita boleh punya hak privat ya, kita boleh kita mau jalan-jalan kemana foto-foto ya silahkan, tetapi tetap harus ikut etika umum dan peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, yang penting juga kalau kita memang mau menggunakan akun pertemanan kita, sebaiknya kita selektif menambah daftar teman. Coba dipikir-pikir kembali apakah kita perlu memasukkan pasien itu ke dalam daftar teman, ya karena bisa jadi mempengaruhi hubungan dokter pasien, nanti malah di wall-nya kita segala macam dia konsul segala macam nanti nggak enak gitu ya. Jadi itu kan dibaca sama yang lain dan seterusnya. Atau malah jadi terlalu kadang kita maksudnya baik ya supaya lebih dekat sama pasien tapi kadang-kadang malah jadi ada hal-hal yang nggak enak lah. Jadi mungkin saya yakin Pak Dokter pasti punya pengalaman hal tersebut. Terus kemudian pujian medsos mungkin kita kadang-kadang dipuji ya di tag akun kita. Sebenarnya boleh aja ya namanya dipuji ya, kita kan sebagai masyarakat kan aneh juga kalau kita diem gitu kan kesannya sombong ya. Jadi boleh kita membalas pujian boleh, tapi jangan seperti didesain untuk itu ya. Batasnya biasa aja, terima kasih Pak, semoga Bapak sehat, misalnya kayak gitu aja cukup gitu. Jangan oh emang saya keren Pak, jangan kayak gitu jawabnya. Jadi maksud saya jawab yang proper saja ya, disikapi pujian dengan biasa saja ya. Jadi jangan kemudian kita malah mendesain pasien-pasien itu memuji kita kerjaan. Ya. Terus kemudian kalau kita melihat ada potensi lah katakanlah aktivitas medsos sudah sejauh itu melanggar ya kita bisa ingatkan lewat Japri ya. Tapi kalau misalnya nggak bersedia diingatkan malah berantem ya mungkin perlu dilaporkan kepada MKEK dan seterusnya. Ya walaupun saya nggak tahu nih sejak Kobel ini nggak ngerti nih nanti kemana. Nah sebenarnya WMA juga mengeluarkan, mungkin saya nggak akan sebut, tapi kurang lebih isinya sama dengan fatwa kita. AMA juga demikian, beberapa negara juga demikian karena kebetulan saya juga aktif ya di badan etiknya WMA. Nah ada beberapa hal lain yang ini Prof. Dokter sekalian, jadi di bidang dermatologi and aesthetic medicine ini juga ada artikel yang menarik ya. Jadi ada beberapa yang di-highlight, itu ada pertama adalah medical photography. Secara umum sih sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan di fatwa MKEK ya. Nah, yang agak beda nih adalah ini creating beauty standard itu juga menarik ini. Saya juga baca-baca bahwasanya kadang-kadang ya mungkin kita membuat persepsi bahwasanya cantik tuh harus putih, harus hidungnya mancung dan seterusnya. Yang secara tidak langsung kita begitu misalnya ya. Saya kurang tahu juga nanti begitu kita bisa diskusi. Maka kadang-kadang ini bisa memicu body dysmorphia dan social anxiety ya buat mereka yang menjadi merasa nggak cantik begitu ya karena postingan kita. Jadi mesti hati-hati juga. Kemudian dasar estetik influencer ini sebenarnya secara umum ragu-ragunya asal memenuhi fatwa kita nggak ada masalah. Dan juga ya tadi tidak boleh endorse produk secara langsung produk kecantikan. Ada beberapa penjelasannya di sini ya. Jadi pertama adalah tentu basis bukti, hindari klaim aneh-aneh ya. Kemudian leadership profesinya juga jangan takluk pada komersialisme layanan masyarakat dan bukan personal branding yang sifatnya komersil berlebihan ya, edukasi yang lengkap. Jadi tidak juga menyembunyikan fakta ya. Jadi misalnya jangan kita mengatakan misalnya tindakan kita tuh pasti 100% sembuh gitu. Kita bilang kata-katanya pasti gitu ya, dijamin seterusnya, itu jangan ya. Karena kan memang tidak ada yang 100% ya, di evidence based kan juga demikian. Jangan juga kita malah menjadi agen penggunaan bahan obat yang bermasalah. Ya, saya yakin sih Prof. Dokter enggak ya, tapi maksudnya hanya mengingatkan saja. Nah, kadang kemarin tuh ada sempat yang menanyakan, Dok, kalau misalnya memposting post pasien tuh boleh nggak kondisi pre, dikasih tindakan, setelah dikasih tindakan, postnya gimana, itu boleh nggak? Nah, jadi pendapat kami pribadi ya, bukan pribadi sih sebenarnya adalah nilai-nilainya di sini. Jadi sebenarnya sebaiknya kita fokus pada, karena kita edukasi masyarakat ya, fokus pada pengenalan tindakan medis misalnya. Contoh kita ada satu tindakan medis yang ya membuat misalnya lebih hilang komedonya misalnya begitu ya. Saya kurang tahu lah nanti di bidang misalnya di bidang dokter sekalian, misalnya ada menghilangkan komedo, mungkin dikasih lihat pre dan post itu boleh, tetapi dalam rangka atau dalam kerangka kita menjelaskan tindakan medis tersebut gitu. Jadi bukan yang misalnya
hari ini saya dapat pasien nih, tuh komedonya bisa hilang loh gitu. Bukan begitu. Jadi itu kan sifatnya memuji ya. Tapi memuji diri maksudnya. Tetapi kita membuat edukasi tentang tindakan itu gitu. Ya. Jadi bukan yang kemudian memperlihatkan keberhasilan diri, mempercantik, bukan seperti itu. Nah, boleh juga memberikan info layanan unggulan estetik, silahkan lewat media internal Vaskes, silahkan, itu boleh, nggak ada masalah. Kita apresiasi juga ketika tadi ada dokter sebelumnya kan memberantas hoax ya, itu bagus sekali. Prof. Dokter sekalian juga ingin memberantas hoax, itu bagus sekali. Nah, tadi juga yang terakhir adalah hindari membangun standar kecantikan seseorang ya. Ini tadi sudah disampaikan, dan terakhir adalah setelah terakhir ya, jadi branding penamaan dokter pada produk obat estetik ini pernah ditanyakan juga ya. Ini terus terang kita belum atur, namun perlu hati-hati dalam hubungan dokter dengan industri farmasi. Ya, secara umum itu diatur oleh Mexico City Principle, dan Kodiki juga sebenarnya mengatur ya sebagian. Dan juga hindari aktivitas media sosial yang berbeda antara perusahaan produk, Vaskes, dan personal dokter ya. Jadi perlu ada pembedaan itu. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Dr. Margaret. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Dr. Pukofisa untuk presentasinya, dokter, untuk arahan kami terkait rambu-rambu etika dalam bersosial media bagi kami para dokter. Jadi kami sekarang akan lebih jelas lagi etika-etika mana yang harus kami ketahui dan dilarang untuk dilakukan. Izin dokter, kita masuki sesi tanya-jawab. Saya pilihkan satu pertanyaan pertama. Kita pilih dari Dr. Farkan Suseno Putra. Sebagian besar diskusi tentang bagaimana menangani efek dan konsekuensi bersosial media di masyarakat saat ini telah berfokus pada harapan bahwa platform media sosial ini bertanggung jawab atas konten merusak dan mereka ingin izinkan tanpa rasa malu untuk dipublikasikan di sosial media. Mengapa bahaya media sosial ini tidak diekspos atau dianalisa terlebih dahulu di bagian kurikulum pendidikan? Mohon arahannya, Dr. Pukofisa. Ya, setuju saya, dokter sekalian. Jadi saya sebenarnya juga sering menjelaskan ya, sudah lama juga waktu di NKK juga, bahwa perlu untuk kompetensi-kompetensi yang seperti ini ya. Jadi dokter di media sosial dan dokter di telemedis ya. Bagaimana kita merespon hal-hal seperti itu tuh ya. Itu kan agak beda dengan pembelajaran kita yang klasik dulu kan, mengandaikan pasien itu selalu datang, kita lihat wujudnya, ya kita tulis resep dan seterusnya. Jadi memang harusnya saya justru menyarankan setiap modul ya, misalnya kan katakanlah ada koas, modul di kulit, modul di neuro juga. Saya kebetulan juga di neuro juga termasuk yang mendorong di neuro itu untuk koas coba diandaikan dia telemedis itu gimana jawabnya gitu. Jadi termasuk di media sosial itu seperti apa. Jadi sebaiknya memang seperti itu. Jadi dulu saya sempat pribadi ya, pengalaman pribadi sempat menang dokter favorit ya di FKW itu karena saya selalu meminta tugasnya kalau kebetulan koasnya tuh gagal menjawab gitu, saya minta dia bikin konten di Twitter dulu masih banyak, dulu kan masih seringnya Twitter ya, jadi dibikin cool tweet gitu, terus kemudian saya kebetulan karena saya juga sering tweet, saya ikut broadcast gitu. Jadi ya memang harusnya begitu. Jadi memang harusnya kita mengajarkan ini kepada generasi berikutnya ya. Baik, dokter. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Baik, kita masuki untuk pertanyaan kedua. Oke. Dari Dr. Andrew Massey. Saya mau bertanya dokter, sekaligus mohon penegasan. Bolehkah saya melakukan kegiatan promosi suatu produk dengan menggunakan baju dokter untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena produk tersebut sangat berkaitan dengan kesehatan masyarakat? Jadi masyarakat pun jadi lebih yakin. Mohon tanggapannya, Dr. Pukofisa. Terima kasih, dokter. Iya. Seandainya produk itu sangat evidence pun ya, kita juga sebaiknya tidak ya. Maksudnya kita kan tidak pernah lihat misalnya dokter ahli nyeri gitu, dia promo-promo Panadol misalnya gitu kan juga. Jadi rasanya jangan dok. Jadi paling kan juga misalnya beberapa yang seperti itu kan adanya di kuliah di
internal P2KB kita begitu ya. Misalnya kita menyampaikan bahwasanya ada evidence baru dari obat ini, itu juga sebenarnya kan internal. Nah, kalau untuk masyarakat sebaiknya jangan dok. Jadi kalau itu di P2KB silahkan. Ya silahkan, dan tentu saja sesuai dengan kaedah-kaedah P2KB. Tapi kalau masyarakat jangan dok. Jadi saran saya yang boleh ya misalnya adalah dokter edukasi tentang bukan produknya sebenarnya, tentang isunya apa sih sebenarnya produk itu boleh ya. Perkara nanti ya, tapi memang seharusnya tidak jadi satu stage ya, atau satu ruang dengan kemudian promo produk ya. Sesinya dibuat terpisah, nanti setelah kalau udah masuk sesi produk ya sebaiknya dokter tidak di sana lagi gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin harus dijaga ya, demikian. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya dokter. Mungkin ini karena waktunya terbatas, kita pilih satu pertanyaan terakhir ya dokter. Dari Nigusti Ayu Amanda. Selamat siang dokter, terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, misalkan kami sedang melakukan tindakan dan sudah dekat dengan pasiennya. Pasiennya sendiri berinisiatif, mungkin maksudnya di sosial media seperti Instagram, men-tag kami sebagai dokter. Apakah hal tersebut termasuk promosi dan kami berhak tidak untuk merepost terkait hal tersebut? Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Oke, jadi dia foto, justru dia yang foto ya, pasiennya yang foto, terus kemudian memuji kita. Ya prinsipnya sih pertama kita nyaman dulu apa enggak. Jadi artinya kan pasti harusnya kita under consent juga ya. Artinya kalau dan Prof. Dokter sekalian yang bisa mengukur sendiri kira-kira mana yang dokter bolehkan, mana yang tidak ya, begitu dalam upaya pasien merekam apa yang dalam kejadian. Jadi sebenarnya kalau merekam di klinik itu atau vaskes itu secara umum kaidahnya nggak boleh. Secara umum ya kaidahnya nggak boleh, kecuali kalau dokter mengizinkan. Jadi artinya kalau ada rekaman di vaskes kita dan kita sedang mengerjakan satu tindakan, hampir pasti akan dipersepsi kitalah yang mengizinkan. Itu satu. Ya jadi artinya misalnya nanti satu-satu itu viral dan jadi keresahan, itu pasti akan dipersepsi dokter akan mengizinkan, karena kaidahnya nggak boleh sebenarnya. Itu kaidah umumnya nggak boleh. Kalau misalnya dokter nggak nyaman ya baiknya langsung tidak. Nah kalau misalnya katakanlah dokter merasa kayaknya nggak apa-apa lah ini, dan dia kemudian viralkan, ya dokter jawab sekenanya aja. Jadi misalnya, oh ya Pak, mudah-mudahan Bapak sehat ya gitu. Tapi mungkin juga dokter juga bisa arahkan, ya kalau bisa saya nggak usah kelihatan lah wajahnya, yang penting kan sehatnya bapaknya, sehat bapak atau sehat ibunya saja cukup gitu. Jadi mungkin itu juga dokter bisa justru edukasi mereka. Baik dokter, berarti dikembalikan kepada kami sebagai dokter nyaman atau tidaknya, dan dilihat lagi kan sebenarnya harusnya tidak boleh memfoto pada saat tindakan-tindakan seperti itu ya dokter. Baik, cukup jelas. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya.